Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Nah, kali ini teman-teman saya coba ajak kalian pergi ke kawasan Balkan di Eropa, tepatnya ke negara Kroasia. Dan kota yang akan kita kunjungi kali ini adalah kota Dubrovnik. Kota ini dijuluki mutiara dari Laut Adriatik karena keindahan kota tuanya dan juga pantainya. Seperti apa keseluruhan jalan-jalan di kota ini? Namun sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian terus bisa dengan Prabu jalan-jalan di video berikutnya. Dan sekarang kita langsung menuju ke kota Dubrovnik. Sawadikap, sampai di Minecraft. كيف حالكم؟ Tarif inch peset. Salam alaikum. Nejesan. Ja marhaban. Rogor Zandebit. Manisma. Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa. Minasan. Ciao, come stai? Prego. Merhaba. Nasılsın? Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kota Dubrovnik. Sebelum kita jalan-jalan di kota ini, mari saya ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi di negara Kroasia dan juga kota Dubrovnik. Terlihat di peta, negara Kroasia berada di persimpangan antara Eropa Tengah dan Tenggara di Laut Adriatik. Berbatasan dengan negara Slovenia di sisi barat laut, negara Hongaria di sisi timur laut, negara Serbia di sisi timur, dan negara Bosnia dan Herzegovina, serta negara Montenegro di sisi tenggara, dan berbatasan laut dengan negara Italia di sisi barat. Sementara itu, posisi kota Dubrovnik sendiri adanya di selatan dari negara Kroasia, di tepi Laut Adriatik. Untuk populasi, kota Dubrovnik mempunyai jumlah penduduk sebesar 42.615 jiwa menurut sensus di tahun 2011. Sedangkan jumlah penduduk negara Kroasia saat ini sebesar 4.058.000 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Dan untuk luas kota, kota Dubrovnik memiliki luas 21,35 km persegi. Sedangkan untuk luas negara Kroasia adalah 56.594 km persegi. Nah, itulah teman-teman informasi mengenai peta wilayah dan populasi di negara Kroasia dan juga kota Dubrovnik. Dan sekarang saya coba ajak kalian mengenal secara singkat dari negara Kroasia dan juga kota Dubrovnik. Republik Kroasia, demikianlah nama resmi dari negara ini. Sejarah awal negara ini kita mulai dari tahun 925 ketika kerajaan Kroasia berdiri untuk pertama kalinya di saat Adipati Kroasia, Tomislav menjadi raja pertama Kroasia. Kerajaan Kroasia mencapai puncaknya pada abad ke-11 pada masa pemerintahan Raja Petar Kresimir keempat dari tahun 1059 hingga tahun 1074 dan Raja Dimitar Sevonimir dari tahun 1076 sampai tahun 1089. Pada tahun 1102, kerajaan Kroasia bersatu dengan kerajaan Hongaria yang melahirkan persatuan pribadi Kroasia dan Hongaria. Pada tahun 1527 hingga tahun 1867, kerajaan Kroasia bergabung dengan monarki Habsburg dari Austria yang berlanjut menjadi kerajaan Austro-Hongaria dari tahun 1867 hingga bubarnya kerajaan ini pada tanggal 11 November 1918. Setelah runtuhnya kerajaan Austro-Hongaria, lahirlah negara Yugoslavia pada tahun 1918 yang berada di daerah Balkan di sebelah tenggara Eropa atas prakasa dari kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia. Negara Yugoslavia bertahan selama 85 tahun hingga dibubarkannya pada tahun 2003. Hari ini negara-negara pecahan Yugoslavia telah menjadi negara-negara yang merdeka dan berdaulat, antara lain Slovenia, Makedonia, Serbia, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, Kosovo dan Kroasia sendiri yang menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 25 Juni 1991. Hari ini negara Republik Kroasia telah bergabung menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia, menjadi anggota NATO sejak tahun 2009 dan anggota Uni Eropa pada tahun 2013. Dan sekarang saya ajak kalian untuk mengenal sejarah singkat dari kota Dubrovnik. Sejarah kota ini berasal dari abad ke-7 ketika kota ini didirikan oleh para pengungsi dari Epidaurus, kota kuno semasa kerajaan Romawi. Kota ini pada awalnya dikenal dengan nama Ragusa, dinamai menurut lokasinya pulau berbatu, yaitu disebut Lausa. Kota ini bertumbuh di bawah beberapa kekuasaan, mulai dari Kekaisaran Bizantium, Republik Venesia, dan juga Kerajaan Hongaria.
Nama Ragusa dan Dubrovnik hidup berdampingan selama berabad-abad. Nama Dubrovnik mulai tercatat pertama kali di abad ke-12, berasal dari bahasa Slavia, dari kata Dubrava yang artinya adalah sebuah hutan ek. Kemudian nama ini mulai digunakan bersama-sama dengan Ragusa sejak abad ke-14 hingga di tahun 1918 ketika Perang Dunia Pertama berakhir. Sejak itu penggunaan nama kota Dubrovnik secara resmi diberlakukan. Kota ini mencapai puncak keemasannya pada abad ke-15 hingga abad ke-17 yang tercermin di dalam keindahan arsitektur bangunannya hingga ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kota ini dijuluki sebagai Mutiara Laut Adriatik karena lokasinya yang spektakuler di pesisir pantai Laut Adriatik. Selain itu ditambah lagi dengan distrik kota tuanya dengan jalan-jalan dan gang-gang tua yang indah sekali yang berisikan tempat-tempat menarik dan bersejarah seperti gereja, istana, pedestrian stradum, dan juga benteng kota tuanya. Teman-teman, tiba saatnya kita jalan-jalan di kota Dubrovnik. Titik awal dari perjalanan kali ini kita mulai dari tembok kota tua Dubrovnik. Dan acara tour kali ini kita banyak lakukan dengan jalan kaki alias walking tour. Tembok kota tua Dubrovnik adalah satu objek wisata yang paling terkenal di kota ini dan semakin populer dengan munculnya serial TV yang berjudul Game of Thrones. Tembok kota ini dibangun pada abad ke-12 dan memiliki jalur yang tidak terputus sepanjang 1940 meter. Mengelilingi sebagian besar kota tua dan mencapai ketinggian maksimum hingga 25 meter. Sebagian besar tembok ini dibangun pada abad ke-14 dan ke-15 dan terus diperpanjang dan diperkuat hingga abad ke-17, menjadikannya sebuah benteng pertahanan yang sangat kokoh untuk menghadapi serangan dari musuh. Tembok ini menjadi lokasi yang bagus untuk berjalan-jalan santai dengan pemandangan Laut Adriatik dan juga kota tua Dubrovnik. Sekarang saya ajak teman-teman untuk memasuki kota tua Dubrovnik dan kita langsung menuju ke sebuah lokasi yang bernama Stradun. Stradun adalah jalan utama pedestrian di kota Dubrovnik yang lantainya berlapis batu kapur sepanjang 300 meter. Dahulunya merupakan kawasan berawah yang memisahkan kota Ragusa dari kawasan hutan Dubrava sebelum direklamasi pada abad ke-13. Jalan Stradun membentang dari arah barat ke arah timur, menghubungkan pintu gerbang tembok barat yang disebut Pile Gate ke pintu gerbang tembok timur yang disebut Ploce Gate. Kedua ujung jalan Stradun ini terdapat sebuah air mancur dari abad ke-15 yang dikenal dengan air mancur Onofrio besar di tembok barat dan air mancur Onofrio kecil di tembok timur. Dan terdapat juga Dubrovnik Bell Tower di tembok timur dan Bell Tower Biara Franciscan di tembok barat. Berikutnya saya ajak kalian untuk mengunjungi sebuah situs bersejarah yaitu Franciscan Church and Monastery. Biara ini dibangun pada akhir abad ke-17 di situs biara asli yang berasal dari tahun 1100-an dan sekarang menjadi rumah bagi salah satu perpustakaan paling berharga di negara Kroasia. Saya ajak kalian masuk ke dalam biara ini untuk mengunjungi perpustakaannya yang dibangun pada abad ke-17, di mana di sini terdapat lebih dari 20.000 buku. Di antaranya 1.200 manuskrip tua yang sangat berharga. Terdapat juga artefak liturgi seperti salib yang berbahan emas dan perak dari abad ke-15, salib abad ke-18 dari kota Yerusalem, dan beberapa lukisan kuno seperti lukisan Ecce Homo yang berasal dari abad ke-15. Selain itu di dalam biara ini juga terdapat sebuah apotek kuno yang berasal dari tahun 1317 yang merupakan salah satu apotek tertua yang masih berfungsi di Eropa dan di dunia. Berikutnya saya ajak kalian mengunjungi air mancur Onofrio besar dan juga Savior Church yang lokasinya hanya beberapa langkah saja dari Franciscan Church dan Monastery. Dibangun di antara tahun 1438 dan tahun 1444. Air mancur Onofrio besar menjadi salah satu monumen bersejarah dan terkenal di kota Dubrovnik. Air mancur ini menjadi bagian penting dari sistem pasokan air kota yang dirancang oleh seorang arsitek yang bernama Onofrio della Cava. Pasokan airnya berasal dari sebuah mata air yang dapat diminum secara langsung. Kalau kalian penasaran, silakan dicoba. Air mancur ini berada tepat di depan gereja San Xavier yang menarik juga untuk kita kunjungi. Gereja Katolik ini dibangun pada abad ke-16 sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan setelah kota ini terhindar dari gempa bumi pada tanggal 17 Mei 1520. Gereja ini merupakan perpaduan gaya gotik dan renaissance, merupakan salah satu dari sedikit bangunan yang selamat dari gempa dahsyat di tahun 1667, sehingga hari ini dapat kita lihat dalam bentuknya yang masih asli.
Silakan teman-teman untuk memasuki gereja ini untuk menikmati interiornya dan berdoa pribadi. Berikutnya kita menuju ke Katedral Dubrovnik atau juga dikenal dengan nama Cathedral of the Assumption of the Virgin Mary, yang merupakan katedral Katolik dan juga tempat kedudukan dari Keuskupan Agung Dubrovnik. Katedral ini dibangun di lokasi dari beberapa situs gereja sebelumnya yang berasal dari abad ke-7, ke-10, ke-11 dan terakhir dari abad ke-12 yang bertahan hingga terjadinya gempa bumi pada tahun 1667 dan mengakibatkan sebagian besar bangunannya menjadi hancur. Kemudian katedral ini dibangun kembali di antara tahun 1673 hingga tahun 1713 dan bertahan hingga hari ini. Hal yang sangat berharga yang ada di katedral ini terletak di ruangan treasury-nya, di mana tersimpan bagian dari salib yang pernah digunakan untuk menyalib Yesus. Dan selain itu tersimpan juga relikwi berupa kepala, kaki, dan lengan dari Santo Blaise, Santo Pelindung kota Dubrovnik. Selain itu juga banyak tersimpan koleksi-koleksi yang berasal dari abad ke-11 hingga abad ke-18 seperti bejana gereja, lukisan Madonna and Child yang dikenal dengan Our Lady of the Harbor yang dibingkai dengan relief perak dari abad ke-13 bergaya Romanik Byzantium dan koleksi-koleksi berharga lainnya. Dari Dubrovnik Cathedral, kita lanjut lagi menuju ke Rector's Palace and Cultural Historical Museum yang dahulunya merupakan sebuah istana untuk seorang pejabat kepala eksekutif di pemerintahan Republik Ragusa. Bangunan ini dibangun dari sebuah hasil gabungan gaya arsitektural yang harmonis antara gaya gotik, renaissance, dan barok. Dirancang oleh Onofrio della Cava pada tahun 1435 yang kini telah menjadi museum sejarah budaya dan juga tempat diselenggarakannya pertunjukan musik klasik selama musim panas. Selain itu, di dalam museum ini tersimpan sekitar 15.000 koleksi artefak dari kehidupan masyarakat di kota Ragusa selama abad pertengahan, serta banyak lukisan-lukisan kuno hasil karya seniman Venesia dan Dalmatian pada masa itu. Tiba saatnya saya ajak kalian keluar dari tembok kota tua Dubrovnik untuk mengunjungi Fort Lovrijenac atau juga sering disebut Gibraltar of Dubrovnik, yaitu sebuah benteng kuno setinggi 37 meter di atas Laut Adriatik yang dibangun di antara tahun 1018 hingga tahun 1038 dan menjadi salah satu benteng terpenting di negara Kroasia. Benteng ini dijuluki Gibraltar dari Dubrovnik karena lokasinya berada di atas batu karang besar, mirip dengan yang ada di Selat Gibraltar dekat dengan negara Spanyol. Dan sekarang kita coba masuk ke dalam benteng ini melalui dua jembatan gantungnya untuk menikmati kemegahan dan keindahan benteng ini dari dalam. Untuk diketahui, benteng ini selain ramai dikunjungi turis, juga sering digunakan untuk acara pertunjukan teater dan musikal. Juga sebagai tempat festival musim panas Dubrovnik, serta menjadi satu bagian rangkaian pertandingan Red Bull Cliff Diving World Series yang berlangsung di benteng ini. Dan sekarang teman-teman, saya ajak kalian pergi ke sebuah perbukitan yang berada di luar tembok kota Dubrovnik. Kita akan naik cable car selama 10 menit hingga tiba di atas bukit. Di sini kalian bisa menikmati panorama kota Dubrovnik dan laut lepas Adriatik yang sungguh mempesona. Dan apabila cuacanya cerah, kalian bisa menikmati pemandangannya hingga sejauh 50 km. Selain itu, terdapat juga sebuah benteng dari abad ke-19 yang dibangun oleh Prancis selama pendudukannya di wilayah ini dan sekarang menjadi sebuah museum yang bertemakan perang domestik Kroasia yang terjadi dari tahun 1991 hingga tahun 1995. Di sini terdapat juga restoran dan toko cindera mata. So teman-teman, silakan menikmati suasana bukit ini sambil berbelanja. Dan inilah update terakhir kita. Saya ajak kalian untuk bersantai sejenak ke sebuah pantai yang sangat indah namanya Banje Beach yang menjadi salah satu pantai terbaik di negara Kroasia.
Lokasinya hanya sekitar 700 meter dari kawasan Stradun. Di sini kalian juga bisa berenang sepuas-puasnya atau naik perahu kayak yang pastinya seru banget. Di pantai ini juga terkenal dengan restoran-restoran yang menyajikan hidangan seafood yang pastinya lezat dan fresh. Dan apabila kita datang kemari di malam hari, Pantai Banjai akan berubah menjadi kawasan klub malam di tepi pantai. Tempat yang sempurna untuk berdansa semalaman dan menghabiskan waktu yang panjang di kota Dubrovnik. Demikian teman-teman jalan-jalan kita di kota Dubrovnik. Dan sekarang ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan sehubungan perjalanan kita ke negara Kroasia. Yang pertama kita bicara visa. Untuk kunjungan ke negara Kroasia kita memerlukan visa Kroasia. Kalian tinggal unduh form aplikasi di website kedutaan Kroasia. Atau apabila kalian sudah memiliki visa Schengen multiple, kalian juga bisa mengunjungi negara Kroasia dengan visa tersebut. Berikutnya kita bicara cuaca. Sebagian besar wilayah Kroasia memiliki iklim kontinental, cukup hangat dan terkadang turun hujan. Kroasia memiliki 4 musim, musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Suhu rata-rata bulanan berkisar antara -3 derajat Celcius di bulan Januari dan 18 derajat Celcius di bulan Juli. Rekomendasi dari saya, datanglah di bulan-bulan yang nyaman, yaitu di akhir bulan April hingga pertengahan bulan Oktober. Selanjutnya bicara mata uang. Negara ini menggunakan mata uang namanya kuna dengan kode HRK. Satu kuna setara dengan 2.295 rupiah. Namun teman-teman, kalian mesti cek kembali untuk final rate-nya sebelum hari keberangkatan. Demikian teman-teman, akhir perjalanan kita di kota Dubrovnik. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.